Gunung Kidul di saat pandemi Covid, perekonomian tumbuh itu karena dari sektor UMKM salah satunya dan pertanian. Bapak Ibu, poros derek, poro rawuh dan senior GMKI Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul, salah satu visi misi dan program prioritas kita adalah UMKM dan tani makmur. Selain warga sehat, kemudian warga cerdas, salah satunya kami berbicara UMKM karena harapan kita Gunung Kidul menjadi salah satu tempat tujuan wisata terkemuka minimal di daerah istimewa Yogyakarta, kemudian nanti bisa di Indonesia. Syukur-syukur dengan pariwisata yang sudah sangat layak untuk ditawarkan di dunia, karena pantai kita tidak kalah dengan Dubai, tidak kalah dengan Thailand kemarin, dan ternyata pantainya tidak apa-apanya dibanding Gunung Kidul, Mas Nyoto. Nah, kemudian setelah kami resmi dilantik dan menjabat, kemudian kami mengundang, yang pertama kami lakukan untuk membantu merumuskan bagaimana UMKM kita betul-betul berdaya. Kami melibatkan unsur dari kampus. Yang pertama adalah kami mengundang forum guru besar Gunung Kidul. Jadi warga Gunung Kidul yang menjadi guru besar yang mengajar di luar Gunung Kidul, termasuk di DIY, untuk kami ajak duduk bersama, diskusi, mau membicarakan nasib para UMKM, petani, nasib para nelayan sesuai dengan program studi atau bidang masing-masing di keilmuannya. Juga kami aturi warga Gunung Kidul, warga Balearjo, kemudian kami minta untuk membantu menyusun apa saja hal-hal yang strategis yang kemudian nantinya bisa untuk mengupgrade UMKM kita layak dan juga bisa sejajar dengan UMKM yang lebih dulu terlahir dibanding UMKM kita. Karena kita menjadi tempat wisata itu baru di zaman Bupati Ibu Hajah Badinya, tetapi Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo ini sudah terlahir lebih dulu. Maka hal-hal yang sifatnya itu positif untuk bisa kita adopsi, mari kita adopsi, tetapi jangan sampai meninggalkan kearifan lokal kita. Banyak hal yang kemudian harus kami buat. Yang pertama, kami membuat SE, surat edaran. Surat edaran pertama adalah berisi kewajiban menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa, karena ini soal nasionalisme, kebangsaan, soal mantra dan doa. Di stansa kedua dan ketiga, kalau kita hayati Indonesia Raya itu luar biasa, doanya untuk majulah negerinya, bangsanya, putranya, selamatlah pulaunya, lautnya, dan sebagainya. Baru berikutnya kami membuat SE tentang makanan yang disediakan oleh pemerintah daerah sampai dengan tingkat dusun wajib berbahan lokal dan melibatkan UMKM. Tidak boleh berbahan gandum, ini khusus yang dikonsumsi menggunakan uang negara. Jadi kalau itu untuk keluarga, pesan untuk pernikahan, untuk acara pribadi, kami persilahkan. Artinya UMKM boleh berimprovisasi, tetapi untuk juga UMKM itu bersinergi mendukung petani kita supaya turunan dari ketela itu bisa dijual menjadi bahan makanan dan makanan jadi yang setara dengan makanan-makanan yang ada di hotel, yang ada di restoran mewah. Maka harus kita beri tugas kepada pemerintah daerah bagaimana menjaga UMKM kita dengan standar harga barang dan jasa yang sama. Artinya kalau dikonversi pasti kalau satu porsi nilainya sekian rupiah dengan bahan baku yang dijual oleh petani kita, dimasak oleh UMKM kita, harapan kami UMKM kita profitnya lebih banyak dibanding membeli bahan yang kita tidak menanamnya. Misalnya tentang Biro Perjalanan Wisata yang digunakan oleh pemerintah daerah
juga wajib Biro Perjalanan Wisata lokal. Jadi semua harus berpihak dan bersinergi dengan UMKM-nya. Tentu saja kalau Biro Perjalanan Wisatanya dari Gunung Kidul, tentu pesan makanannya pasti dari UMKM kita. Yang dibawa untuk piknik ke luar daerah, yang dibawa studi banding dengan nasi kotak, pasti UMKM kita. Tetapi selama ini dari jumlah sekolah sekian ribu ini kita cek, ternyata mereka menggunakan Biro Perjalanan dari luar daerah. Setelah kita buat SE, kepala dinas kita undang, kepala sekolah kita sosialisasi, kemarin hampir semua Biro Perjalanan yang dipakai milik lokal kita. Berikutnya, kami juga membuat aturan mengenai buah yang disajikan. Tidak boleh berupa anggur, salak, kemudian pir, apel yang kita tidak menanam. Wajib bentuknya pisang raja, pisang susu, sawo, belimbing, jambu. Dan supaya selama ini warga masyarakat tuh kalau jambunya berbuah hanya dibiarkan jatuh, tetangganya lotisan bareng, ini akan bisa dikonversi menjadi uang. Nah,